Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 8 dan 9, halaman 50, halaman 50, surat Ali Imran, ayat ke-8 dan ke-9. Ayat 8 dan 9, halaman 50, surat Ali Imran, surat ketiga dalam Al-Quran cetakan Indonesia. Pas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, Tuhan kami, jangan tuzigh, engkau condongkan, engkau cenderungkan, qulubana, hati kami, kepada kesesatan, ba'da, setelah, idh hadaitana, setelah hadaita, engkau menunjuki atau memberikan petunjuk kepada kami, dan wahaba, hab, berikanlah, karuniakanlah, anugerahkanlah, lana, kepada kami, min ladunka, min, langsung daripada, ladunka, sisimu, suatu rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, wahai Rabb kami, antal al-wahhab, engkau adalah maha pemberi anugerah. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami', akan menghimpun, mengumpulkan, annas, manusia, liyaumin, pada hari, la raiba fi, yang tidak ada raiba, keraguan padanya. Innallah, sesungguhnya Allah, la yukhlifu, tidak akan menyalahi, mengingkari, al-mi'ad, janji. Demikian kira-kira terjemahannya. Ini adalah salah satu doa yang sangat-sangat mendalam maknanya, dan doa yang amat dibutuhkan oleh setiap pribadi orang yang beriman, karena kehilangan iman tidak ada yang lebih hebat penderitaan, kerugian, kesesaraan daripada itu. Sebab iman itu adalah anugerah Allah yang tertinggi, karunia Allah yang tiada ternilai. Dia tidak bisa dicari atau ditukar dan dibeli, juga tidak bisa diwaris-wariskan. Juga iman itu tidak bisa kita
yang menghendaki. Karena itu adalah anugerah Allah semata kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia paling tahu siapa yang patut, yang pantas mendapat anugerah karunia iman itu. Kita yang mendapat anugerah itu, syukurilah, peliharalah, jagalah, rawatlah, tambah-tambahlah, mantapkanlah, kokohkanlah, teguhkanlah. Jangan sampai lepas, hilang, berangkat dia daripada dada kita. Inilah doanya. Doa ini dibaca oleh orang-orang yang rasikh fil ilmi, orang yang begitu dalam ilmunya, sangat memahami dan mengerti tentang betapa berharganya iman, betapa bernilainya iman itu. Karena tidak semua orang yang dikasih pemberian karunia yang sadar bahasa apa yang diberi itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Itu makanya ada orang yang mencayah-cayahkan saja. Tahu mencayahkan? Bahasa Minang mencayahkan itu. Dikumayahkan saja. Barangkali karena menganggap sepele, ringan, enteng, seakan tidak berguna. Padahal iman itulah yang menentukan apakah kita bahagia atau sengsara, selamat atau menderita. Itulah pembeda antara manusia yang kafir dengan yang percaya kepada Allah. Nah, mari kita awali. Rabbana, diawali doa ini dengan menyebut nama Allah, yaitu Rabb. Rabb itu nama Allah, cuma tidak tercantum dan tidak dituliskan dalam asma Allah yang 99 yang populer. Padahal Rabb ini salah satu nama Allah yang terbanyak disebut dalam Al-Quran. Nah, supaya kita tahu nama Allah itu bukan 99. Nama Allah saking banyaknya. Nama Allah dibagi 3. Pertama, nama-nama yang Dia turunkan dalam kitab sucinya atau Dia sampaikan kepada nabinya. Kedua, nama-nama yang hanya Allah beritahu kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua orang tahu. Yang ketiga, nama-nama Allah itu hanya Dia saja yang tahu, dan tidak satu pun yang diberitahu. Dibagi 3, sebagaimana tercantum dalam ungkapan sebuah doa. As'aluka bikulli ismin, aku minta memohon kepadamu dengan segenap nama-nama. Walaka sammaita bihi nafsak, nama-nama yang telah engkau beri nama dirimu sendiri. Ini semua nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitab sucimu. Anzalta fi kitabik, aw 'allamtahu, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada hambamu. Aw ista'tharta bihi, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. Itu doa itu. Itu doa ketika kita dirundung susah, gelisah, duka, nestapa, cemas, khawatir. Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu ammatik nasiyati biadik, seterusnya ke bawah.
Jadi salah satu daripada nama Allah yang banyak itu Rabb. Anda akan timbul pertanyaan, bagaimana kau tidak ada di kuli Al-Quran? Tidak temui sinan. Di kulit Al-Quran awalnya Huwallahu alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim sampai berakhir As-Sabur. Ini susunan doa 99 menurut versi riwayat hadis Imam Tirmizi. Kata sebagian ulama ahli hadis, riwayatnya lemah, tapi karena sudah saking populernya. Nama Allah bukan 99, tapi siapa yang dapat nama Allah 99 untuknya surga. Itu bukan berarti namanya Allah, nama Allah hanyalah 99 namanya. Dalam susunan yang lainnya 99 tidak sama dengan ini. Di situ ada tercantum nama-nama yang tidak ada di sini. Jadi berbagai variasi. Itu menunjukkan banyaknya nama Allah. Cuman masalahnya ini yang sudah populer. Bahkan dilakukan dan dibikinkan iramanya. Nah, salah satu nama itu Rabb. Banyak doa-doa yang diawali dengan Rabb. Bahkan umumnya dalam Quran doa itu berisi Rabbi atau Rabbana. Apa itu Rabb? Rububiyah. Rabb itu adalah di samping mencipta, ya dia juga mengatur, mengasuh, memelihara, mendidik, mengarahkan, membina. Juga maknanya mencukupi, memperhatikan daripada waktu ke waktu, dan memperbaiki semua urusan. Namanya Rabb. Itu yang Rabb. Cuman orang kita menerjemahkannya Tuhan. Tuhan. Ilah terjemahnya Tuhan juga, Rabb Tuhan juga. Itu yang Rabb. Pemelihara, pengasuh, pendidik, pembina, pengatur, pengurus, pelindung, yang mencukupi, yang mengarahkan, yang memperbaiki, dan yang memperhatikan. Namanya Rabb. Dialah Rabbul Alamin. Dia yang mencipta, memelihara, menjaga, mengatur seluruh alam. Kalau kita bawa ke diri kita, Rabbin Nas. Dialah yang memelihara, menjaga, melindungi, dan seterusnya manusia. Jadi kalau diterjemahkan Tuhan, yang terbayang ini Tuhan. Umumnya doa yang berisi permintaan, pengaduan, penyandaran, curhat. Umumnya doa itu diawali dengan Rabb. Rabb. Tidak oh my God loh. Ndak, oh itu nalah kayu. Oh itu nalah kayu. Ndak lo Tuhan, oh Tuhan Allah. Tuhan Allah kayu. Itu lo gaya orang kampung boy. Apa bedanya Tuhan dengan Rabb? Kalau Tuhan bahasa kita, semua punya Tuhan. Kalau Rabb hanya tertuju kepada Allah. Berdoalah kepada Rabb itu. Panggillah dia Rabb. Ini dia Rabb. Berarti kita memanggil Rabb itu berarti kita memanggil, menyeru kepada yang memelihara, ya, yang menjaga, yang melindungi, yang mengasuh, yang mendidik, yang mengarahkan, yang membina, yang memperbaiki kita, yang mencukupi kita. Rabb. Jadi payah menjabarkannya. Untuk itu banyak orang menyebut Rabb saja. Rabb saja. Itu namanya tarbiyah. Mentarbiyah, mendidik. Kan Rabb itu, mentarbiyah, mendidik, mengasuh, membina.
Nah sekarang Rabbana, wahai Rabb kami. Berarti kita sedang menyapa, menyeru, memohon, mengadu kepada yang memelihara, yang mengurus, yang menjaga kita. Tandanya ada yang kita keluhkan. Tandanya kita minta perhatian, minta supaya diasuh dia segala macam. Ya Rabbana. Apa itu la tuzigh? La tuzigh, jangan. Tuzigh di sini terjemahkannya tuzigh adalah engkau condongkan. Zigh, tuzigh, zaga. Zaga, tidak jaga dong, zaga. Zaig, az-zaig artinya cenderung, condong, miring. Condong atau cenderung miring, berpaling dan menyimpang. Ini tegak kah? Halo, lu, bukan tegak luruh, wah, nyimpang. Itu namanya zaig, teleng, condong, miring, zaig, tidak luruh lah. Miriang, teleng, semua condong. Kemudian menyimpang daripada neluruh. Masih nampaknya. Neluruh, menyimpang. Maka jadilah dia menyimpang dari yang lurus, berpaling daripada yang lurus, condong daripada yang lurus. Kemana condongnya? Kepada arah yang salah, kepada yang sesat, kepada yang tidak benar. Maka dia, wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan, engkau cenderungkan, engkau miringkan, engkau palingkan, engkau simpangkan hati kami kepada kesesatan. Nuruh aja merengnya ya Allah. Setelah hati itu diberi petunjuk, diberi hidayah, setelah hati itu terbuka menerima keimanan. Berarti ini doa kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan. Jangan sampai sesuatu yang sudah lurus, tegak, mantap, kokoh, goyang, miring, condong, lepas. Harus kita mempunyai ketakutan itu. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, beliau itu sampai-sampai salah seorang istri beliau bertanya kepada beliau, kena heran. Apa yang tanyakan? Kenapa beliau sering membaca ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub? Bagaimana kau acoknya yang kau baca itu Rasulullah? Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang memalingkan hati, mengendalikan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mantapkan, kokohkan hatiku di agamamu ini. Atau ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku kepada taat, ala taatika, untuk mentaatimu. Jangan menyempeng, menyeleweng, miring, condong. Kokohkan, mantapkan, teguhkan, palingkan hati kami kepada ketaatan. Jangan palingkan hati kepada kemaksiatan. Sering dibaca Rasulullah itu ya muqallibal qulub. Kenapa banyak sekali engkau membaca Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab pertanyaan itu, innal quluba, sesungguhnya hati itu berada di antara jemari tangan Allah. Yuqallibuha kayfa yasha. Dia gampang saja
dan bolak balik sekehendaknya. Atau dalam hadis lain dikatakan, inna qalbal adami, sesungguhnya hati anak Adam itu baina usbu'ain, di antara dua jari tangan Allah. Fa idza syaa, jika dia berkehendak, azaghahu, jika dia ingin, dia berkehendak, hati itu bisa condong, bisa berpaling, bisa miring, bisa menyimpang. Wa idza syaa, jika Allah berkehendak, aqamah, dia tegak luruskan hati itu. Bisa tertengok tak? Kecemasan itu Rasulullah, beliau sebagai seorang Rasul, Nabi, kekasih Allah, cemas beliau. Sehingga beliau sering membaca itu. Kalaulah beliau sendiri yang seperti itu cemasnya, karena kita tidak menguasai hati kita. Kita tidak mengenali hati. Hati kita berada di jemari tangan Allah. Gampang saja dia putar-putar, dia balik-balik, dia kendalikan. Allah itu lebih dekat ke hati kita daripada kita sendiri yang punya hati. Mendekat. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah itu mengantarai seseorang dengan hatinya. Surat apa? Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 24. Allah mengantarai antara seseorang dengan hatinya. Dipahami oleh para ulama, Allah itu lebih dekat kepada hati kita daripada kita sendiri yang hati itu ada di kita. Dia lebih menguasai, mengendalikan. Makanya kita tu boleh pede-pede, tahu pede? Pede, kita lah beriman, kita lah taat, kita lah saleh, kita orang siap badangkang. Siap saya lah kena tentu daripada badangkang. Orang suci, orang taat, orang saleh, mati masuk surga, jalan. Cemaslah kita, cemas. Cepah. Kalau orang masuk awak takut kehilangan. Bangku takut kehilangan barangku baragu. Ini kalau tak baragu percaya-percaya saya. Bangku orang mencayahan, tidak baragu, tidak bernilai, remeh, enteng. Tidak peduli. Tapi kalau barang itu berharga, pasti orang takut kehilangan. Dia berusaha menjaganya, melindunginya. Hati itu sangat berharga. Itu hati yang telah dapat petunjuk, sangat berharga, rawat, jaga. Jangan sampai paling. Sebab pagi orang bisa beriman, because sore tidak lah. Diupuk orang yang piti sekambut itu lah putar hatinya. Jaga orang dengan baris 30 liter, cucuaknya orang tak peti cucuaknya. Cucuaknya tak peti cucuak. Lupa kan? Apalagi yang dikasih orang pangkat jabatan. Kalau kecil orang kini jejak digital tak bisa dibohongi. Apa tahu mengkomong begini menghantam, mencaci, memaki, dia ke orang. Itu kan. Itu hati. Tu, hati. Muncung tu nama ngarian hati. Gitu. Itu makanya istiqamah tu sangat mahal. Istiqamah sangat bernilai. Karena istiqamah tu adalah orang yang tetap kokoh, teguh, konsekuen dan konsisten dalam apa yang diyakininya. Istiqamah, luar biasa istiqamah. Rasulullah pun sampai beruban rambut beliau itu, gara-gara turun surat Hud yang merintahkan untuk istiqamah. Nah, kembali tadi Rasulullah sering membaca itu. Apa yang baca beliau? Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Nah, kalau di sini la tuzigh, jangan engkau palingkan hati kami kepada kesesatan. Setelah engkau beri petunjuk, ba'da idh hadaita, setelah engkau hada,
Engkau beri petunjuk kepada kami. Kepada siapa? Minta kepada Arab. Kenapa kepada Arab? Kan dia yang mendidik kita, yang mengasuh kita, yang menjaga, yang melindungi kita. Arab. Makanya doanya bukan Allah, bukan Allahumma. Sebab yang paling cocok kita itu Arab. Kita mengadu kepada yang menjaga, memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi, membina. Kepadanya kita mengadukan. Ya Rabb. Dibuang saja ya Rabb supaya dekat. Asal katakan ya Rabbana. Dibuang ianya supaya tidak ada jarak lagi. Rabbana langsung. Namanya tawassul. Bertawassul dengan menyebut nama Allah. Kita disuruh ketika berdoa menyebut nama-nama Allah yang cocok dan dicocokkan dengan doa kita. Tawassul namanya. Ana tawassul, berwasilah memakai nama Allah agar doa kita dikabulkan. Kalau bahasa awaknya tawassul itu wasilah sarana. Gunanya sarana kan untuk menyampaikan kita kamu kasui. Sarana itu bahasa kampung ambo polongan namanya. Polongan sok alai. Itu iya, titian iya. Sarana. Tiba di negari banyak bandar, nah itu namanya tangkerambia. Untuk menyebarang supaya sampai ke Semarang. Tiba orang banyak buah jambu, apa namanya? Pinggalan. Galah tu untuk penyuluh. Pinggalan ku alatnya. Kait supaya nanti julu rare. Dipakai galah sebagai pinggalan. Tidak pinggalan sebagai galah doh. Galah sebagai pinggalan, rare. Rare. Hah? Baca lagi ya. Rare. Lare yang guru. Kalau lare ku angku. Tapi salah makhrajnya tidak berdosa doh. Sebenarnya tidak ayat. Arab itu tawassul. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan mempergunakan nama-namanya itu. Perintah. Nama yang paling sering dibaca Arab. Tetangko. Bahkan tak nama yang lain, karena Arab itu tujuannya agar kita minta perhatian. Kita curhat, kita mengadu, kita meminta, kita memohon agar kita diperbaiki, dipelihara, dijaga, dilindungi. Arab yang paling cocok. Tidak cocok. Guys, suka baca ya syakur nako, ya syakur mulai. Ya razak tidak pas, ya fatah tidak sesuai. Apalagi ya syahid tidak, ya muhid tidak, yang cocok apa? Arab. Makanya tidak bagus tu kita baca ya Tuhan Allah, tidak mentak. Tuhan Allah tu tidak berbunyi, no. Ya Tuhanku. Tidak nyawa, no. Tahu nyawa. Tapi kalau Arab, kalau kita pahamlah doa. Kalau kita paham Arab tu berarti kita mengadu, meminta, curhat, memohon kepada yang memelihara, menjaga, melindungi, mengarahkan, mendidik, mengasuh, membina, mencukupi, memperhatikan. Kasih itu. Taraswa kita punya Arab namanya. Lihat tengok tu. Laya lo kaya. Coba di sekolah lo gaya ya. Ya, Arab. Jadi coba ya Tuhan. Tapi kalau kita mengerti Arab, menambah kekuatan, keyakinan. Ya.
Ano ko ang buagias kete ilustrasi. Ilustrasi ko ako. Gambaran. Gambaran begini. Atau kita mogok payah hidupnya. Lalu tanya. Banyak orang bagi saran. Bawa ke bangkit sepeda lah. Dan cele hantar ke dapur aja. Atau bawa lah ketukan tombok. Tak nyawa. Tak. Bawa ke bangkit itu, tak nyawa tu. Lalu kecil orang, ikut kino kena ikut. Bawa lah ketukan kino orang. Disabui orang ketukan kino sekali. Kelop sekali. Di mana tukang kino itu? Tu di sini nak. Nyambungnya. Nyambungnya. Jadi orang kalau mengerti rap nyambung. Bawa ke budu-budu lah. Gigi sakit. Bawa ke bidan lah. Nak nyambung lah. Nak nyambung ya. Bawa ke dukun beranak lah. Nak nyambung. Beranak. Gigi sakit. Dukun beranak. Atau bawa kapal basi ni. Tangganya tak nyambung. Nyambungnya. Mau tahu? Aduh. Itu di Simpang tu ada spesialis gigi. Banyak orang senangnya. Karena beliau spesialis. Lalu pengalaman. Baiklah sana. Lalu nak pergi sana lah. Tu lah nampak. Jika lu terbayang doa Arab, lu terbayang tak? Kepada Arab kita mengadu tabayang, dia pasti akan melindungi, menjaga kita. Itu pentingnya kita memahami kalimat yang dipakai untuk berdoa. Jadi kalau menyapa Allah, ya siapa dengan namanya, jangan dibasuh awak. Ya, tenalah kayu itu tidak pas bunyi. Tenalah kayu, tenalah godang tak mau. Rezeki kayu semua sih lebih kayu beko jadinya kan. La tuzik, nampak ya? Jangan engkau palingkan. Aduh hati, kamari palingkan. Kalau dapat petunjuk, jangan bapaling dapat petunjuk. Kan hadaita nak. Hadaita, engkau telah menunjuki hati kami itu. Jangan palingkan. Kamar palingkan ke petunjuk kanan salah, kanan sasik. Itu mah kau bunyinya sinan nan sasik tak ada tertulis kau. Dalal tak ada dah. Kan ada tertulis dalal sinan sasik. Cuma daripada kata yang tersimpan di situ, Pak, kita dapat petunjuk. Jangan sampai berpaling kepada nan sasik. Kita dilindungi jangan sampai menyimpang. Maknanya kita beriman jangan sampai hilang iman. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Tidak ada yang paling menyengsarakan di dunia akhirat daripada kehilangan iman. Karena dia adalah pemberian yang istimewa, yang tertinggi. Rawat, jagalah. Sebab dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa melayang. Yazidu wa yanqus, bertambah, berkurang, melayang. Bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ilmu, bertambah dengan zikir, bertambah dengan doa, bertambah dengan fikir. Melayang, tidak disiram-siram, tidak taat, tidak berilmu, walainya bisa melayang iman kita. Betul loh, rajin-rajin berdoa. Berdoa jangan supaya hilang tanggal apa. Kau doa, la tuzigh qulubana. Digabunglah nanti doa aku dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Bahkan ada nama ulama kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik. Itu nama nambah.
Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, mantapkan, kokohkan hati kami dalam agamamu ini. Ala dinik, mantapkan, kokohkan hati kami untuk selalu taat kepadamu, untuk mencintaimu. Kan? Ta'atik wa mahabbati, mencintaimu, wa mahabbati rasulik, dan mencintai rasulmu. Itu pentingnya kita doa itu. Ba'da izahtana, selesai. Wahab lana min ladunka rahmah. Hab dan hab ko wahaba ko hibah. Hibah lah menjadi bahasa wa, mahibah namanya. Mahibah ko magi handa. Tahu anda? Tidak magiah si anda. Magiah sen. Magiah sen tidak ada di balik paragiah itu. Ada keuntungan, ada manfaat, ada faedah tidak. Memang ingin baragiah sen. Baragiah sen itu memang hibah. Hibah. Haba tamar buta hibah. Maha baragiah, maha pemberi, maha mengeruniai, maha menganurahkan. Di mana dia memberi magiah tidak ada di balik paragian itu mengkasih tujuan, harapan dan sebagainya. Karena dia Allah. Jadi Allah yang maha memberi, walaupun tidak diminta, memberi tidak ada harapan ganti, memberi tidak ada dia mengharap di balik pemberiannya, namanya Wahhab. Al-Wahhab, maha pemberi, maha paragiah. Meminta ko kasihan dan pelencak, kamara maha pemberi, maha paragiah. Yang nyo magiah ndak ada disawu-sawuannya kena lain. Kalau maka luak magiah bersawa. Tahu bersawa. Minimal hatinya bersawa satu sahabat akan minta tolongnya kinyo. Pinjamlah satu sahabat akan minjamnya. Datanglah satu sahabat akan kabaliknya. Aduh sawa-sawuannya. Kalau Allah, ini kesawuan Allah. Tidak butuh, tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak memerlukan. Dia ghani, ghaniyun, maha, tidak butuh, tidak berhajat. Jadi Wahab itu nama yang kedua. Yang pertama tadi kan Arab. Yang pertama ya. Yang kedua hibah. Bamaku sabit sikaka innaka antal wahab, engkau maha pemberi. Karena kita yakin, jangankan diminta, kita tidak pernah minta iman lagi ya. Tidak pernah kan kita minta iman dia ya. Apalagi diminta. Banyak sesuatu yang nak kita minta dari Allah. Kita ambil saya contohnya 3. Lebih nak kita minta kepada Allah supaya mata kita bisa berkijau. Nak kijau serang. Arang kita bisa tahu kak tertutup. Pernah minta. Dari saya. Anggota badan kita bisa ngali-ngali lagi, nak diminta. Wala tawadu sin, tawadu miang. Karena dia apa? Dia pemberi. Memberi apa yang kita hajatkan, apa yang kita butuhkan, dan tidak ada maksud, tujuan dan tendensi apa-apa. Tendensi kuala kini kah? Di balik pemberian. Dia gaya bareh, gaya sebare. Kalau gaya bareh ada lo tendensinya. Dagi bantuan adalah tendensinya. Dagi kau adalah pajanglah putus. Sampai mencetak surah Yasin pun pajanglah putus. Adalah tendensinya. Ada orang awak cetaknya surah Yasin yang ini putus. Itu ada tendensi namanya. Ada maksud di balik.
dan seterusnya. Kalau dalam politik boleh. Tagak saling muka istana. Memantun. Baik jadi. Pasal saya tadi. Saya sangin. Hab anugerahkan, berikan, karuniakan kepada kami min ladunka, langsung daripada sisinya. Apa itu? Rahmatan. Hablana min ladunka rahmatan. Doa pertama, jangan palingkan. Kan doa pertama, hati kami kepada kesesatan setelah diberi petunjuk. Doa kedua, anugerahkan kepada kami untuk kami langsung daripada sisimu rahmat. Rahmatanku sifatnya umum. Ada ulama yang memahami rahmat siku tambahan petunjuk. Di samping petunjuk yang sudah ada, mohon ditambah lagi petunjuk berikutnya, karena engkau itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Ada juga yang memahami rahmat siku adalah mohon minta kepada Allah supaya jangan paling pada petunjuk, justru minta kepada Allah agar dia kokoh, teguh, mantap di atas petunjuk yang sudah ada. Itu rahmat juga namanya itu. Jangan palingkan hati kami kepada kesesatan, justru ya Allah kami memohon kepada Engkau. Engkau Maha Pemberi, beri rahmat, berupa rahmat, tetaplah nyo teguh. Hendaknya kau tambah, jangan dikurang teguh lah. Itu deh, rahmat. Jadi tetapnya petunjuk itu ada di kita. Bahkan bertambah petunjuk itu yang diminta dengan rahmat itu. Jangan petunjuk nan lado kurang, apalagi hilang, justru minta tambahan petunjuk, yaitu minta kekokohan, kekuatan dan tambahan iman pada Allah. Juga nanti rahmat yang sangat dibutuhkan itu rahmat di akhirat. Rahmat di akhirat. Kita tadi yang ke belakang sebentar. Ya Allah, beri kami, anugerahkan kepada kami rahmat langsung daripada sisimu. Lebih khusus nanti rahmat itu di akhirat. Karena engkau nanti akan mengumpulkan semua manusia. Situ talinya. Kita ulang. Ya Allah, berikan, anugerahkan, karuniakan kepada kami rahmat di dunia. Berupa keistiqamahan hati dalam petunjuk. Dan tambahan kemantapan, kekokohan, keteguhan, kekuatan petunjuk atau iman itu. Lebih khusus nanti di akhirat sana. Karena yang akan selamat adalah orang yang dapat rahmat. Sebab nanti engkau akan menghimpun semua manusia. Innaka jami'un nasi liyaumil rafi. Engkau akan menghimpun semua manusia. Di situ sangat perlu benar kami dengan rahmat khusus itu. Karena itu tali ayat di bawah, ayat ke-9. Bisa kata kok? Min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau itu al-wahhab, maha pemberi anugerah, karunia. Pemberiannya ada yang sifatnya umum, ada yang khusus.
tidak terhitung, tidak terbatas pemberian Allah. Karena Allah itu Al-Wahhab. Ada nama orang Abdul Wahhab. Kau dapat nak cekirnya. Kau dapat nak cekirnya. Kalau kebetulannya suami wak kecengkengnya. Nama abang kan Abdul Wahhab. Yang cekir-cekir. Cocok saya bawa shopping. Bawa jalan-jalan, bawa raun-raun. Anu pindah agian melah. Sebab abangku kan hamba yang maha paragian. Kau nak kaji nak kau? Nak ada dalilnya lah. Itu Wahab, maha pemberi. Iko nama Allah yang beriku kita sapo. Yo, kenapa? Namanya penguat mentakkid. Beri kami tambahan itu ya Allah, atau rahmati kami, karena Engkau kan maha pemberi. Engkau maha memberi, maha bahagia, maha mengaruniai, maha anugerahkan. Beri kami ya Allah. Menambah semangat. Juga gambarnya begitu. Kalau kita datang kepada orangku terkenal dengan kedermawanannya, paragiahnya, membantu. Siana datang ke tapeknya tidak ada dan hampa tangan. Lalu tiba-tiba wak kepepet, kesusahan, kepayahan. Tekana ada orang kau. Semangat tak? Awak kepepet, kepayahan, kesusahan. Di kanannya dikanti. Pailah ke sana. Si anu tu kan mangko-mangko, yo ya. Apa bunyinya? Macam apa ya? Yo ya nah. Bako ndak do pangana ceko dua. Nak ceko. Ya agak tu pekaknya lah. So. Tak ada pangana ni sudah. Si anu ka iyo lah kuah. Menambah alun dia giahnya lewat la raso di bibir tapi cawan mantun mana atau dan Wahab. Itu pentingnya kita mengenal nama Allah, sehingga ketika kita berdoa menumbuhkan semangat, harapan, keyakinan. Sedangkan tak pada giah mela orang ketua sak payuk ke rumahnya. Anta baca cekik sampai karya nantilah. Dia mah tahu sekali kita buka pengenaannya orang. Pahijolah, tidak tahu beko. Kok sasek gilo bagaimana mamuh nama giah sekali. Mau saya bilang apalagi nya para giah. Itu nama Wahab. Innaka antal, engkau maha pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'. Wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau. Jami', arti jami' yang menghimpun, yang mengumpulkan. Engkau jami' yang menghimpun, yang mengumpulkan manusia nanti di hari yang tidak ada keraguan sedikit pun jua. Hari apa? Hari berkumpul, hari berhimpun. Jami' ko terpakai untuk sesuatu yang berserak-serak, lalu dikumpulan, dihimpun, bagabuang dia, namanya jami'. Li pernah sembahyang li pernah. Asa yo mugari, asa yo zuhur, dikabuang namanya. Kedua-duanya berpisah atau dake? Berpisah mah.
sekian jam terpisah mah. Lalu menggabung, menghimpun yang terpisah namanya jamak. Jamak itu nan jamak. Sampai orang menghimpun, menggabung, sebanyak orang menghimpun semua jami'. Itu makanya masjid sarang tapak tangan dak masjid jami' namanya. Nak temui orang itu. Lalu orang terjemahan bahasa masjid jami' itu raya, masjid raya. Raya itu karami, soal. Rami itu raya. Ndak royo, kalau royo bergoyang. Raya, jami'. Jadi jami' menghimpun, mengumpulkan. Pada hari Jumat, Jumu'ah, hari mana berhimpun semua kebaikan-kebaikan, rahmat, nikmat, doa-doa makbul. Juga berhimpun orang-orang di rumah Allah untuk salat. Bahkan ada kini namanya Jumat berkah. Pokoknya berkahku makan sih malah. Berkahku tak makan sih tak. Mudah-mudahan kini saruang lagi nusra itu. Jumat berkah kini saruang untuk piti. Saya nulung kawin ku dapat laki, saya nulung bini dapat bini. Itu Jumat berkah. Kau nak kaji ni lah. Jami' menghimpun, mengumpulkan. Baru kita nanti di akhirat ketika sangkakala ditiup, lalu masing-masing kita sesuai dengan waktunya bermunculan. Namanya yasduru, bermunculan ke atas, ke permukaan jasadnya. Kemudian masuk roh. Tampaknya tidak jaleh. Entah di mana kemudian muncul. Serak. Kemudian setelah berserak-serak itu, di mana-mana dihimpun. Dipanggil, digiringkan sampai menghimpun. Nah, menghimpun, yang menghimpun itu jami'. Itu nan jami'. Dia yang menghimpun, mengumpulkan, memerintahkan malaikat-malaikat untuk menghalau dan menggiring semua manusia agar manusia berhimpun. Itu namanya yaumul jam'i namanya. Hari penghimpunan. Hari penghimpunan. Hari pengumpulan namanya yaumul jami'. Yang menghimpun ya jami'. Penghimpunan, pengumpulan jam'iyah, jam'u. Jam'iyah atau jam'u, begitu kira-kira pendekatan makna artinya. Nah, nanti di saat kita dihimpun, dikumpul oleh Allah di hari berkumpul, namanya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Surah Taghabun, surah ke-69. Nah, usah celiak. Ayat mengatakan kepada kita, nanti dia akan menghimpun kamu semua di hari penghimpunan. Hari di mana orang menampakkan kesalahan-kesalahannya, hari di mana orang tertipu dan menyesal. Taghabun namanya. Di hari di mana Allah menghimpun manusia semua, yang sangat dibutuhkan rahmat. Yang sangat dibutuhkan rahmat. Celakalah, sengsaralah, menderitalah orang yang tidak dapat rahmat di hari itu. Jadi kalau kita talikan, hablana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami langsung daripada sisimu rahmat ya Allah. Itu keteguhan iman, tambahan petunjuk, sekaligus beri pula kami rahmat di saat di mana engkau mengumpulkan semua manusia, karena di hari saat itu amat sangat dibutuhkan rahmat itu. Siapa dapat rahmat, tentu dia dapat lindungan, dapat naungan, dapat ketenangan, hilang ketakutan, cemahan, itu dapat rahmat. Min ladunka rahmah.
Innaka jamanasi liyaumil rafi. Yaumin la raiba fi, hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fi, tidak ada raiba keraguan. Fihi, padanya hari itu, bahwa hari itu pasti. Hari berkumpul, hari berimpun itu pasti sekali. Tidak ada sedikit pun ada keraguan. Intinya kau mengenang kita, ada satu saat nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang bulat. Tidak makan, tidak minum, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Panas luar biasa, matahari mendekat 1 mil, peluh bercucuran. Masing-masing orang sibuk dengan memikirkan untung masing-masing. Apa yang dibutuhkan ketika itu? Rahmat. Nah, itunya. Seakan-akan itu namanya ilat, alasan kita minta rahmat. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami rahmat-Mu, karena Engkau Maha Pemberi. Lebih-lebih nanti saat Engkau menghimpun semua manusia, kami sangat membutuhkan rahmat-Mu. Di samping di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, itulah doanya. Luar biasa doaku kalau dipahami, direnungkan, dipahami isinya. Tapi kalau tidak pernah pahami, tidak nyamu rasanya, tidak nyangkui. Balik kita cakap dia Jami'un nasi liyaumil la raiba fihi, hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. Hari apa? Hari berkumpul, tidak ragu. La raiba fihi. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak akan menyalahi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya sedikit pun. Janji Allah banyak. Apapun yang Allah janjikan pasti Allah tepati. Termasuk melindungi hambanya, menaungi hambanya, juga mengaruniakan rahmat yang diminta oleh hambanya. Jika patut pantas hamba itu dikasih rahmat, dikasihnya rahmat, maka jadilah kau penguat yang ketiga. Innallaha la yukhliful, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi apapun yang dijanjikannya. Janji Allah banyak. Di antara janji Allah, doalah aku kabulkan, itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah aku kabulkan. Berdoa dikabulkan Allah, karena Allah tidak mengingkari janji. Siapa yang taat, siapa yang beriman, beramal saleh, janjinya masuk surga. Allah penuhi janjinya. Nanti ada orang-orang yang akan dinaungi, akan dilindungi, akan diberi rahmat. Allah tepati janjinya. Kalau kita termasuk orang yang pantas menapik. Kalau tidak jo. Maka jadilah berusahalah kita memantaskan diri, mematutkan diri supaya dapat rahmat. Tapi kalau kita kedapat rahmat, ya Allah saya nak berkesepuan, tidak berketahuan, syariatnya dilanggar, aturannya diobrak-abrik. Secara berbangsa, kalau kita kedapat rahmat secara berbangsa, semua aturan-aturan dicentang perenangkan. Tidak usah kita baliang ke negara Jawa, negara itu, akan mati ke negara Jawa. Pastinya kok pacik kok. Apa artinya? Allah tidak akan pernah mengingkari, menyalahi, memungkiri janji. Pacik. Apapun yang dijanjikannya pasti dikabulkannya. Cuman bagaimana kau tidak dikabulkan Allah kepada awak? Bisa jadi awak tidak pati, tidak pantas menerima apa yang Allah janjikan itu, karena kita tidak memenuhi syarat. Ambil contoh.
Allah akan mengabulkan siapa yang berdoa. Berdoa, tak kabur-kabur aja. Ada kemungkinan kita tak SOP-nya tak berjalankan. Syaratnya tak terpenuhi, adabnya tak selesai, kafiatnya tak beres. Jangan salahkan Allah. Allah apapun yang dijanjikannya pasti ditepatinya. Tandanya tak Allah yang salah. Kalau bahasa orang-orang lainnya, iko tak salah bunda menganduang. Memang nasibnya tak kepunduang. Jadi bunda menganduang lain-lainnya, Pak, disusunya, kadang-kadang, suah. Dan memang nasib kita cukup punduang. Boleh. Tak salah bunda menganduang, nek. Nak. Jadi kau tak, Allah bukan tidak menepati janji. Cuman kita kok orang yang tak layak, yang tak patut, yang tak pantas mendapat apa yang Allah janjikan. Salah satunya berupa rahmat. Kita tak layak dapat rahmat. Ambil contoh. Bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada kita? Kita tidak ada rasa kasih, rasa ibu. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Rahmati yang di bumi, nanti yang di langit. Awak kasih. Sonde ya lo, tu sonde. Kasih, kasa, sonde, karih, tagang. Ndak mau tulaan sua. Tagang no berdandan tiang. Durang tagang no menjelo-jelo no tagang no berdandan tiang ndak mau. Baca no Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa. Tapi inyo ndak layak, ndak pantas diberi sama dengan doa. Allah akan mengabulkan doa. Ya doa pula yang dikabulkan Allah. Nak minta se antara iyo indak se. Meminta mi antara indak. Contoh aku petang. Lagi contohnya. Bagaimana dia akan mengabulkan? Keseriusan kita berdoa itu tak nampak. Apalagi doa cakap tu mengkatutui si nak jaleh ni minta. Tak jaleh minta. Bukan betul. Kau nak mengkali kabuan Allah lebih. Kau kan tak apa. Bukan Allah. Doa ni astajib laku tu janji Allah. Aku kabulkan doa kamu jika kamu minta. Cuman jangan berkata awak meminta tu. Ada lafaz-lafaznya, ada adabnya, ada caranya, ada syarat-syaratnya. Penuhilah. Awak kan mangkiang. Itu masalahnya. Mangkiang itu hampir sama dengan suntiang. Mangkiang itu marah. Aku marah, punya tu. Ya gigi ko bakatri membaca no. Itu mudah. Bila kami ke kata itu bahasa no. Mada. Mati dah kau kan. Mada nak kau. Itu anak muat cai. Ayo mentul bahasa kami itu baiklah. Kesimpulannya ada berapa catatan barangkali yang harus kita pegang dalam kajian memahami ayat-ayat doa. Yang pertama, mengenal Allah. Mengenal Allah melalui nama-namanya, adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Titik. Baca, jangan sambung lu. Jangan sambung lu. No kemuliaan ilmu ku tergantung yang kita ingin ketahui.
maka makin agung, istimewa sesuatu, tentu ilmunya makin agung loh. Bang kau mau kuliah kedokteran ke? Nah, sabuk nak kita pelajari itu entah nilainya tinggi, nilai tinggi. Apalagi yang akan kita pelajari nama Allah. Allah yang akan kita kenal, maka ilmu untuk mempelajari itu tinggi nilainya. Maka dikatakanlah dia awaludin, ya, ma'rifatullah. Pokok pangkal dan bagaimana mengenal Allah. Untuk itu ilmu tentang Allah adalah ilmu yang sangat mulia. Itu satu. Kenapa begitu? Kan ayat tadi mengenal Allah melalui Rabb. Siapa Rabb? Allah itu Wahhab. Siapa yang Wahhab? Allah itu tidak menyalahi janji. Kan dikenalkan. Kenallah Allah. Siapa yang mengenal Allah melalui nama itu makin kuat mantapnya dalam berdoa. Satu ya. Yang kedua, memohon, meminta. Memohon, meminta keteguhan iman. Adalah sesuatu hal yang sangat harus wajib dilakukan oleh setiap hamba yang beriman. Setiap hamba yang beriman. Kategori iman ya, kategori iman. Cukup kan? Memohon, meminta keteguhan iman. Suatu yang sangat harus, wajib bagi orang yang beriman. Inilah. Kita manusia yang ketiga tidak menguasai hati. Kita tidak bisa menguasai hati dan mengendalikan hati. Karena hanya Allah sajalah yang membolak-balik hati itu. Tak terkuasai dia hati dia ni kau, jadi dia kau lah. Itu kecil. Oi. Tak terkuasai dia hati dia ni kau lah. Manganya. Jadi kita tak bisa menguasai hati tu. Lah kemasukan dia. Jadi kalau hati kita tu goyang, minta nama menguasai hati itu. Jadi kita tak berkuasa kepada hati kita, apalagi mengendalikan hati kita. Jadi kalau hati kita goyang, capek, minta, parik kata. Tetap tujuannya. Kita tak menguasai hati kita, apalagi mengendalikan. Kalau goyang, lemah, tak kuat, itu gunanya sabit, mantapkan, sarif atau la tuzik. Oh, tak menguasai hati. Kalau kita menguasai hati kita, tak perlu kita minta. Cuman kadang awak jale hati awak tak berkuasa, awak tak lupa lo mah. Tak tahan hati dia le. Tu balik dem pecaruinya. Dia minta kata, baca astaghfirullah wa a'udzubillah kan? Astaghfirullah, auzubillah, astaghfirullah, masya-Allah. Bacalah itu. Balik kanan menguasai hati. Kalau tak tahan hati langsung jadi. Tu banyak no. Ini pecaruit lo dan. Kau yang kek kau dia lagi. Baca. Tapi kau nak kaji nak ya. Kemudian yang kelima, sepanjang tu cerita mu hampir je baru. Hampir. Pentingnya kita bertawassul dalam berdoa dengan nama Allah. Pentingnya kita bertawassul dalam berdoa dengan
nama-nama Allah. Nama-nama Allah dengan cara mencocokkan atau menyesuaikan nama-nama Allah tu dengan doa kita. Jangan tak cocok, tak cocok beko. Yang kelima, bahawa kita selaku makhluk sangat butuh kepada Allah dalam segala hal, setiap situasi dan kondisi. Itulah gunanya doa. Setiap kita sangat butuh berhajat kepada Allah dalam segala hal, di setiap situasi dan kondisi. Itulah gunanya itulah doa. Makanya doa itu disebut dengan senjata ampuh. Sekian kejiwa. Semoga berfaedah dan semoga doa aku lah apa di kita. Tinggal awak memahami tadi kan. Itu Rabbana la tuzigh. Jangan baca tuzigh, orang banyak baca tuzigh. Tuzigh. Ya, banyak orang terdengar lewat tuzigh bacanya. Cabut artinya tuzigh. Cabutlah hati kami. Tuzigh. La Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Amin 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 ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.